Seorang nenek tua memaksa pria ini untuk mempekerjakannya. Nenek itu mengalami sakit di tangan, namun hal tersebut tidak menghalangi semangatnya untuk bekerja. Kentaro adalah seorang pembuat dorayaki. Kedainya tidak terlalu ramai dan biasanya hanya dikunjungi oleh anak-anak sekolah saja. Salah satu anak yakni Sakura adalah pelanggan tetapnya. Ia bahkan selalu diberi sisa adonan panekuk untuk dibawa pulang. Hari itu nenek Totsue datang melamar kerja, namun Kentaro tidak bisa menerimanya dan hanya memberinya dorayaki gratis. Keesokan harinya, nenek Totsue kembali lagi dan membawakan Kentaro selai kacang buatannya. Awalnya Kentaro membuangnya, namun setelah dipikir-pikir, ia pun mencicipinya dan ternyata rasanya begitu lezat. Malam itu Kentaro bertemu Sakura di sebuah kedai ramen, tempat teman Sakura bekerja. Kentaro bilang bahwa nenek itu datang lagi untuk melamar kerja, dan Sakura menyarankan untuk menerimanya saja. Akhirnya nenek Totsue datang lagi, namun karena sakit di tangannya, ia mungkin tidak akan banyak membantu. Nenek Totsue menanyakan selai kacang yang biasa dipakai Kentaro, dan ternyata itu adalah selai buatan pabrik yang sudah jadi. Nenek Totsue mengajak Kentaro untuk bangun lebih awal keesokan harinya dan mengajarkannya cara membuat selai kacang yang lezat. Butuh berjam-jam dan kerja keras ekstra untuk membuat selai kacang yang lezat ala nenek Totsue. Dan akhirnya ketika toko dibuka, Kentaro membuat adonan kemudian mencoba mencicipinya. Untuk pertama kalinya ia merasakan dorayaki yang begitu lezat. Ketika dorayaki diberikan kepada anak-anak ini, mereka memuji bahwa rasanya kali ini sungguh luar biasa. Bahkan kali ini ada pelanggan lain yang penasaran dengan dorayaki Kentaro. Sakura senang sekali melihatnya. Sakura adalah anak dari keluarga broken home dan tinggal bersama ibu serta burung peliharaannya. Ibu Sakura selalu menyuruhnya berhenti sekolah untuk mencari uang. Karena Sakura selalu mampir ke toko dorayaki Kentaro, ia pun menjadi akrab dengan nenek Totsue. Hari itu untuk pertama kalinya kedai Kentaro begitu ramai, sampai bingung meladeni para pelanggan. Namun pada malam harinya ia mendapat kabar buruk dari pemilik kedai bahwa nenek itu menderita penyakit kusta. Pemilik kedai meminta Kentaro segera memberhentikannya jika ingin bisnis mereka tetap aman. Kentaro bingung karena bagaimanapun berkat selai kacang nenek Totsue, kedai mereka menjadi ramai. Keesokan harinya Kentaro tidak tega ketika melihat nenek Totsue yang bekerja keras. Kentaro akhirnya mengajak nenek itu berjualan di depan dan berkata bahwa ia berutang budi pada pemilik kedai tersebut. Nenek Totsue senang bisa melayani pelanggan. Namun tiba-tiba Sakura melihat tangan nenek Totsue dan menanyakan apa yang terjadi dengan tangannya. Sementara Kentaro terlihat ketakutan. Sakura penasaran kemudian mencoba mencari tahu soal penyakit kusta, di mana penderitanya diasingkan karena penyakit ini akan membuat mereka semakin lama menjadi cacat. Keesokan harinya toko dorayaki Kentaro tiba-tiba menjadi sepi. Ia yakin berita soal nenek Totsue sudah menyebar dan memutuskan untuk menyuruh nenek Totsue libur dulu untuk beberapa hari. Namun seminggu kemudian, Kentaro mendapat kabar dari nenek Totsue yang menanyakan soal tokonya. Nenek Totsue memutuskan bahwa ia akan berhenti saja dari toko Kentaro karena penyakitnya ini. Keesokan harinya, Sakura datang membawa hewan peliharaannya dan sebuah tas besar, menanyakan kemana nenek Totsue pergi. Karena tahu nenek Totsue berhenti, Sakura mengajak Kentaro untuk mengunjungi tempat tinggal nenek Totsue yang ternyata jauh masuk ke dalam kawasan hutan. Tempat ini ternyata adalah fasilitas bagi penderita kusta, sehingga ada banyak mereka yang memiliki kelainan fisik di sana. Kentaro dan Sakura akhirnya bertemu dengan nenek Totsue dan sahabat dekatnya Minari. Nenek Totsue sudah sejak remaja tinggal di sana. Ia diasingkan oleh keluarganya, begitu pula nasib dengan penderita yang lain. Keesokan harinya Kentaro mencoba membuat resep baru setelah mencicipi makanan buatan nenek Totsue kemarin. Tiba-tiba si pemilik kedai datang membawa keponakannya yang terlihat sombong dan menyuruh Kentaro mengajarinya karena anak ini akan menjadi penerus pemilik kedai tersebut. Kentaro kesal dan hari itu ia memutuskan akan pergi menemui nenek Totsue bersama Sakura. Namun sayang ketika sampai, sahabat nenek Totsue bilang bahwa nenek Totsue sudah meninggal. Meskipun begitu, ia menitipkan peninggalannya berupa alat-alat masak dan sebuah rekaman terakhirnya. Di dalam rekaman itu ia menceritakan bagaimana selama ini ia menyimpan penderitaannya karena dijauhi oleh masyarakat dan keluarganya sendiri. Setiap kali ada yang meninggal, pengelola tempat ini akan menanam satu pohon untuk menghormati mereka. Karena nenek Totsue sangat menyukai bunga sakura, maka mereka menanamkan pohon sakura di atas makamnya. Akhirnya Kentaro memutuskan untuk membuka kedai kecil-kecilan di sebuah taman dan memutuskan untuk tidak malu lagi berjualan seperti ini.